Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan tentang mengucap syukur. Kenapa sih orang Kristen itu harus mengucap syukur? Karena rasa syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Banyak, terkadang mungkin kita sedang dalam rasa senang, dalam kondisi yang baik-baik saja, kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini tertulis sangat jelas, aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Ketika kita melakukan rasa ucapan syukur, kita harus lakukan dengan segenap hati. Harus lakukan dengan segenap jiwa kita. Banyak mungkin ketika kita lagi dalam kondisi senang, kita bersyukur, oh iya Tuhan baik. Tapi tidak dengan hati kita yang tulus. Tidak dengan kemauan kita yang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus lakukan dengan segenap hati. Mungkin ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita sering bilang, aduh Tuhan gimana ya, aduh Tuhan tolong saya. Tapi justru sebaliknya, ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering lupa, mengucap syukur itu bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang rumit, tapi adalah hal yang mudah. Mengucap syukur bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Kebaikan Tuhan itu banyak yang sudah kita terima. Banyak, mungkin dari bangun pagi, Tuhan berikan oksigen, kita bisa makan, kita bisa pakai baju yang bagus, kita bisa tinggal di rumah yang bagus gitu loh. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan itu udah baik banget sama kita. Bahkan Ia memberikan nyawanya bagi kita yang berdosa. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan atau tidak ada sesuatu hal yang jelas untuk kita tidak bersyukur. Karena kebaikan yang kita terima itu sangat banyak. Kita tidak bisa bayar. Sekalipun kita orang kaya, sekalipun yang punya duitnya miliaran, kita nggak bisa bayar kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu sangat-sangat besar, sangat-sangat indah. Nah, kita harus mengucapkan rasa syukur itu dengan kita lakukan dengan segenap hati. Kita harus lakukan dengan segenap jiwa kita. Lalu di kalimat selanjutnya, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita ceritakan kepada orang bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia adalah penolong kita satu-satunya. Banyak seperti yang tadi saya bilang, kita lupa, kita terlalu senang, terlalu excited karena kita misalkan punya mobil baru, tapi kita tidak bersyukur. Ada satu kalimat saya ingat, orang sebanyak apapun punya uang atau sebanyak apapun dia punya harta benda di dunia ini, tapi ketika dia tidak punya rasa syukur, itu tidak akan cukup. Tetapi sebaliknya, ketika orang tidak punya uang sekalipun, tapi ada rasa syukur dalam hatinya, itu akan cukup. Tinggal pilihan kita mau yang mana, tinggal balik ke kita gimana. Karena Bapak Ibu Saudara, rasa syukur itu kita tidak bisa cuman mendengar apa kata orang. Kita nggak bisa cuman, oh iya si A ngomong seperti ini terus kita yang sampaikan. Enggak, tapi rasa syukur itu adalah ungkapan kita pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menyebarkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah rasa syukur. Nah, ayo kita terus belajar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita terus mengucap syukur itu bukan hal yang sulit. Kita lakukan setiap hari, setiap waktu, detik demi detik kita ngomong, Tuhan Yesus baik, Engkau baik, Engkau teramat baik. Itu adalah rasa syukur kita. Karena sekalipun kita punya uang misalkan 20 miliar, kita nggak bisa. Kita bisa mengucap syukur dengan kita melayani, kita berdoa, kita baca Alkitab, dan lain-lainnya untuk menyenangkan hatinya Tuhan, bukan hatinya kita. Karena Tuhan ingin terus kita menyenangkan hatinya, bukan hati kita. Kalau kita menyenangkan hati kita, tujuannya berarti bukan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita mengucapkan rasa syukur kita dengan hati yang paling dalam, dengan sungguh-sungguh, dengan keinginan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita bisa menyebarkan suasana yang positif kepada orang lain.
kita bisa menyebarkan cerita bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja penolong bagi kita semua, Tuhan yang baik. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, kita terus ucapkan rasa syukur. Itu saja dari saya pada hari ini, kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.